waktu mereka awal datang ke sini itu, yang pertama mereka punya kebiasaan yang buruk dalam berbicara, Bu. Yang bahasa-bahasa binatang, bilang mohon maaf ya kata bangs, gitu itu kayak udah terlontar begitu aja, Bu, ketika mereka bercerita satu sama lain. Perilakunya itu gampang terprovokasi, responnya itu selalu negatif, tidak terpola gitu. Misalnya kapan bangun pagi, kapan beres-beres, terus kapan harus ke sekolah. Ketika ngantri, kan sama-sama udah dapat jatah nih, sama-sama ada 100. Nah itu rebutan buru-buru gitu loh. Kayak sikut-sikut, gue dulu gitu. Kesulitan kami yang pertama itu ketika membangunkan pagi, harus sholat tadi saya bilang. Otomatis kita dari jam 4 itu sudah mulai ketok-tok satu-satu. Itu wali asuh itu bisa bolak-balik 10 kali. Tapi kesini, alhamdulillah sekarang udah mulai ketok sebentar, sudah mulai langsung. Hampir sebulan kayaknya, Bu, sebulanan gitu. Sebulan dua. Sekarang kami mau bulan keempat ya. Itu mungkin ya pola pendekatan individu gitu, Bu, sama mencontohkan kali ya. Bapak Ibu gurunya juga ikut terlibat semuanya, wali asuh terutama ikut terlibat. Terus konsisten untuk di absen. Ini belum ada nih, mana dipanggil, belum ada, mana dipanggil. Pertama-tama itu kami ngasih kayak semacam konsekuensi yang kesiangan. Nah, konsekuensi itu sebetulnya minta maaf. Suruh satu-satu nyalamin ke temennya, minta maaf, saya terlambat, sudah mengganggu. Kayak habis olahraga belum dimulai dulu sebelum semuanya kumpul. Terus suruh minta maaf dulu. Itu ada yang menarik, di awal saya menerapkan itu, ada yang marah mereka. Nggak mau minta maaf. Dan itu marahnya itu beneran gitu loh, mau marah gitu. Enggak, saya nggak mau minta maaf gitu. Orang saya gini doang gitu. Jadi artinya kalau menurut saya, oh berarti di hatinya itu nggak ada kepekaan dong gitu, tidak peka terhadap orang lain, makanya dia melakukan seperti itu gitu. Yang menarik bagi saya itu kan ada satu orang, satu anak. Dia nih ibunya ODGJ, Bu. Diasuh sama budenya. Tapi budenya itu mengasuh dalam artian bukan mengasuh secara menyeluruh. Jadi hanya ngasih makan aja gitu. Karena dia tinggal di Jakarta itu sendirian, ngontrak sendirian. Hampir 2 tahun itu sekolah dibawa ke sini. Dan anak ini juga yang termasuk pentolan yang selalu ingin merokok. Dia saya bilang, kamu kenapa sih gitu harus seperti itu? Bu, maaf Bu, saya itu kan dari dulu merokok. Jadi kalau misalnya saya bengong, otak saya tuh udah pusing, Bu, pengennya ngebul aja gitu. Dia jujur sendiri. Terus ada lagi anak perempuan. Dia sudah pernah mengalami kasus kekerasan seksual. Terus kasus di sekolah lamanya dikeluarkan. Kenapa kamu dikeluarkan di sekolah lama? Saya mukul temennya. Rupanya dia diledek sama temennya tentang keluarganya. Dipukul lah sampai berdarah. Terus orang tuanya yang dipukul itu marah. Kalau sekolah tidak mengeluarkan dia, saya akan polisikan. Ya sekolah mengeluarkan dia dong gitu. Terus dikeluarkan. Terus kerja di restoran. Terus diambil ketemu sama PKH ke sini. Cuma sekarang yang timbul tantangan baru di saya nih, mulai pacaran nih, Bu. Kan kadang-kadang Bapak Ibu guru juga suka gemes apa-apa, bro tuh ini gimana kalau kita skorsingan? Jangan, saya bilang. Kita kembalikan ke orang tuanya kan juga seperti itu. Di sini yang lingkungan sudah baik, di skorsing 1 minggu misalnya karena ada pelanggaran ke rumah. Kan akan makin itu kan, Bu, saya bilang. Pokoknya sabar, kita ajak bicara aja terus. Tapi setidaknya terpantau sama kita. Mungkin bisa selesai seminggu, sebulan. Ya tadi saya tetap gitu aja, Bu, konsisten dan sabar untuk mendisiplinkan, menanamkan karakter baik dengan perilaku yang baik juga gitu. Saya percaya itu bisa gitu. Oh, enggak, kami tidak kekerasan, Bu. Jadi militer datang ke sini itu waktu MPLS, Bu. Jadi berbasisnya kayak berbasis wibawa gitu loh. Jadi mereka begitu melihat TNI aja, oh gitu ada TNI gitu. Jadi mereka dengan serempak udah langsung datang gitu. Bukan karena TNI-nya yang galak dan marah gitu. Gak ada, Bu, jangankan ditampar, bicara keras juga, kasar juga enggak gitu. Komando gitu. Tegas gitu, iya. Enggak kasar gitu. TNI waktu awal tuh kayak gitu. Jadi hanya sosoknya aja, dan itu pun juga salahnya hanya 2 orang, enggak yang berbondong-bondong banyak. Jadi kayaknya hanya berbasis absen. Misalnya gini, saya selalu bilang tolong setiap kegiatan di absen. Dihitung, anak suruh berhitung aja, coba hitung. Kan anak laki-laki ada 59, berhitung tuh. Misalnya belum ada 59, lihat temennya mana yang belum hadir. Terus mereka kan cari.
Itu hampir setiap pagi seperti itu selama 1 bulan, cari ke asrama. Nanti ketika anak yang telat itu datang ditanya, kenapa terlambat, kenapa begitu, nanti kan mereka jawab terus kan. Janji besok tidak diulangi, janji Bu. Tiap hari hanya berjanji gitu aja Bu. Jadi konsisten, ya betul. Kata kuncinya Harus konsisten. Betul. Kalau misalnya menurut saya, kita kan selalu bilang pada sabar gitu loh Bu. Jadi Bapak Ibu tolong ketika berbicara sama mereka, berbicara yang baik-baik. Boleh kita tegas, boleh kalimatnya itu agak suaranya keras, tapi yang keluar itu bukan bahasa yang kasar gitu. Mereka sudah terbiasa dikasarin juga, kan ternyata kan tidak menyelesaikan masalah kekasaran di rumahnya. Bahkan hanya membuat mereka ketika berkomunikasi kasar. Nah, Bapak Ibu itu saya minta untuk bikin kesepakatan kelas. Misalnya terlambat 10 menit diapain, terlambat 15 menit diapain. Nah, konsekuensi itu saya selalu bilang, jangan bilang itu menghukum ya, konsekuensi, janjian dulu. Konsekuensinya rata-rata pergi ke perpustakaan Bu, habisin buku, membaca buku. Terus kami itu masih bawa HP, karena mereka di awal menolak kalau tidak bawa HP, kami tidak mau sekolah di sekolah rakyat, karena takut mungkin asrama ya. Akhirnya saya bikin kebijakan, oke lah kita bawa HP dulu. Nah itu salah satu poin tuh, kalau mereka terlambat konsekuensinya HP disita berapa hari. Akhirnya mereka masuk, tidak terlambat, lama-lama mulai berkurang tuh. Sekarang tuh hampir jarang anak-anak terlambat untuk datang ke kelas. Jadi konsekuensinya itu sudah disepakati bersama. Betul. Tiap kelas bisa beda-beda. Betul. Konsekuensinya. Iya. Kebiasaan anak itu kan masih ada yang merokok ya. Mereka mohon izin, ada yang merokok di atas genteng jam 12 malam. Kaget juga kan, ya Allah kok berani-beraninya gitu. Kan kita ngeri ya Bu ya, malam-malam gelap gulita di atas genteng di Asrama Putra. Tapi saya minta selalu ke satpam itu harus selalu keliling di jam-jam rawan. Nah terus mulai disortir di depan, karena kami kalau ada orang yang masuk ke sini, bahkan orang tua di body checking, diperiksa bawa apa gitu. Semua pesanan anak-anak kami buka apa? Tahuanlah bawa rokok. Saya konsekuensinya mereka harus ikut aturan bakti sosial di Panti Werda. Terus itu dikonsekuensi HP dicita berapa bulan, orang tua dipanggil, didiskusikan segala macam. Itu yang berat itu tadi saya di Panti Werda itu Bu. Di sana itu ternyata juga banyak hal yang mereka lakukan. Pertama, mereka mendapatkan contoh positif dari para pekerja sosial yang di sana. Terus mereka ngikutin mulai dari senam dengan para lansia, terus ngikutin kegiatan lansia. Tapi mereka istirahat tetap pulang dulu ke sini. Dan itu kayak meningkatkan empati mereka gitu loh. Lihat sih mereka semakin baik gitu, semakin bisa mengikuti aturan. Dan saya sekarang kasus-kasus rokok itu udah 2 bulan ini sudah tidak ada. Alhamdulillah. Itu menariknya di Jakarta Bu. Menariknya di Jakarta. Tapi kan padahal mereka di ini loh, maksudnya sampai diverifikasi ke rumah gitu. Tapi memang Bu, kalau misalnya dari obrolan gitu kan, kadang-kadang mereka gini, Bu, boleh nggak sih kalau misalnya kita nabung terus saya mau beli iPhone. Jadi mereka cita-citanya memang yang seperti itu gitu. Jadi dianggap kayak kebutuhan utama justru betul. Ya, gadget itu ya. Kalau iya. ada uang sedikit sebenarnya yang pertama kayak diinginkan iya. HP ya. Makanya mungkin kalau misalnya mereka tidak dari sekolah rakyat, jangan-jangan ya udah kerja aja gitu. Ya itu untuk beli kemewahan-kemewahan yang menurut mereka harus miliki kayak HP, mungkin baju-baju, barang-barang gitu. Tapi pendidikan ya udah terabaikan gitu. Itu tadi di sekolah reguler itu terlalu fokus ke akademik Bu. Di mindsetnya itu anak harus juara di sini, anak harus juara di sana, harus tampil di sini, harus tampil di sana. Jadi saya juga termasuk yang begitu dulu kan, fokus kayak pembinaan siswa OSN, pembinaan literasi numerasi. Dan ketika seperti itu, yang dipilih itu anak-anak yang super kan Bu gitu kan. Yang kadang-kadang kan kalau di reguler kan siapa yang mau ikut ini? Banyak yang tunjuk tangan kan. Yang tunjuk tangan itu selalu anak-anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang baik, lingkungan keluarga yang terdidik. Anak ini ya kalah. Dan Bapak Ibu guru juga kan sudah jenuh kan ya. Akhirnya ngambil yang gampang-gampang untuk dikelola gitu. Anak di reguler ini, anak-anak yang seperti ini pengalaman saya, ini anak yang sering terlambat. Anak yang kadang-kadang juga tidak masuk. Ketika di home visit, aduh rumahnya sepetak. Saya juga pernah mau punya anak yang kondisinya seperti ini. Nggak punya orang tua, sudah meninggal. Rumahnya itu segini Bu, seruangan ini. Itu udah semua.
Dan itu di lorong yang paling gelap. Neneknya katarak, kakeknya budek. Kenapa tidak sekolah? Tidak punya uang, Bu, untuk bayar ongkosnya. Ternyata dia itu setiap sore ngojek. Ketika ngojek sampai malam, capek, kesiangan, terlambat. Itu banyak yang seperti itu, Bu. Jadi memang mungkin kelemahan di sekolah reguler itu pertama tadi ya ke akademik, terus kedua karena siswanya itu yang bagus juga banyak, jadi Bapak Ibu guru fokus ke situ akhirnya. Terus yang ini ya terabaikan lagi. Terus yang kedua juga ada akademis kan, pulang sekolah kan. Nah pulang sekolah ini kalau anak-anak yang pendidikan orang tuanya bagus, sama orang tuanya kan udah ada les, nggak les akademik, les basket, terus kemudian les musik segala macam gitu kan, berenang. Nah anak ini kan pulang, ketika pulang di jalan ada yang ngegodain, nongkrong aja di sini, nongkrong. Udah kita ngopi-ngopi dulu, ngopi, kalau ngopi yang ngerokok. Habis ngerokok dipicu sedikit, berantem. Itu kayaknya sih yang menurut saya, Bu, yang kurang. Terus yang kedua juga beban kerja, saya merasakan juga sih, beban kerja guru juga terlalu full. Apalagi sekarang kan dibebani 36 jam mengajar di kelas tatap muka. Itu tidak ada istirahatnya, Bu. Dari pukul 6:30 sampai pukul 3, dari Senin sampai Jumat itu hanya fokus di materi. Nah, guru juga kan beban ngajar full, emosi, pelampiasannya ke anak. Ya tadi akhirnya kayak lontaran, kamu ya udah KJP misalnya ya, udah dapat bantuan, tapi bukannya malah rajin, malah bikin ulah di kelas gitu. Kadang-kadang ya saya mengaku itu ujaran seperti itu tuh selalu ada di guru. Nah itu tadi juga yang Ibu bilang, ya udah itu kan tugas tanggung jawab orang tua. Padahal orang tuanya juga sangat tidak berdaya gitu untuk mendidik ini. Banyak yang nggak punya orang tua pula tadi. Ada, iya. Terus orang tuanya udah seharian mencari uang dan dapat uangnya sedikit. Coba bayangkan, Bu. Dari berangkat subuh pulang malam, uangnya hanya cukup untuk makan. Yang kayak kalau diambil alih di sekolah rakyat ini, saya melihat ini peluang, Bu. Betul, jadi, Bu. Ini suatu hari menurut saya bisa jadi kayak percontohan ya. Iya. Bagi sekolah-sekolah reguler di Indonesia, kelompok yang prasejahtera ini menurut saya jumlahnya banyak sekali. Betul, Bu. Kebetulan di sekolah rakyat itu kan ada pola wali asuh, Bu. Ada peranan wali asuh juga. Terus kemudian ada wali asrama. Nah, kami berkolaborasi tuh. Nah, wali asuh sama wali asrama itu kan mereka dari PKH, yang para pendamping program Keluarga Harapan. Dan mereka itu juga berasal dari sarjana sosial. Mereka punya trik-trik untuk pendekatan psikososial. Bapak Ibu gurunya itu kan dari 6:30 sampai hampir maghrib lah, 4:30 nemenin sampai ekskul. Dari situ mulai dipegang sama wali asuh. Nah, malam-malam nih wali asuh tuh berperan sebagai orang tua. Mereka mendengarkan apa yang menjadi keluhan anak-anak ketika di sekolah. PR-nya banyak nih, sama temennya begini, sama temennya begitu. Jadi hampir setiap malam kami tuh refleksi. Jadi duduk setelah sholat isya, duduk bersama-sama ngobrol. Jadi mungkin seharusnya kalau di keluarga seperti itu mungkin baik ya, Bu ya, bagus ya. Jadi beberapa orang wali asuh berkelompok, dikelompokkan, saling ngobrol. Terus saling di coach gitu anak-anak, ditanya-tanya. Nah terus kami juga ditambahin di malam itu kegiatan keagamaan. Jadi dikasih lagi tausiah lagi sama guru agamanya. Terus di hari Sabtu juga ada yang namanya kegiatan sabar. Jadi dikelompokkan anak-anak saling yang sudah bagus, karena di sini juga tidak semuanya jelek ya, ada juga yang sudah bagus walaupun dari keluarga prasejahtera, mereka ada juga yang bagus pola pendidikannya. Nah yang bagus itulah yang diambil sebagai duta-duta untuk ngajarin teman-temannya. Terus hari Minggu ada di logika. Terus mereka belajar berbicara, karena satu lagi tuh, mereka itu kecenderungannya ketika ngobrol, bicaranya seolah-olah banyak lantang, tetapi ketika diajak berbicara di forum yang positif, mereka nggak mau ngomong, diem. Misalnya, ayo kamu mau idenya apa, mau kasih masukan apa, nggak tahu, nggak ada ide gitu. Nah, mulai diajarkan seperti itu di hari Minggu, dari Senin. Nah mungkin itu pola-pola itulah yang membuat anak-anak semakin hari semakin tertata, semakin baik. Enggak, Bu, kalau menurut saya pengalaman di sekolah reguler, pokoknya kalau ada pelanggaran itu diskorsing. Itu ternyata tidak menyelesaikan masalah, Bu. Ketika dikeluarkan juga ternyata tidak menyelesaikan masalah juga. Keterlambatan. Anak yang terlambat, kalau
data dengan benar, itu lagi anaknya. Kan dihukum. Ya besoknya terlambat lagi gitu. Tidak membuat jera. Ini yang dalam pikiran saya ya. Pertama itu jumlah rasio antara jumlah guru dan jumlah siswa harusnya tinggi gitu loh Bu. Misalnya satu guru menangani berapa siswa. Jadi ada tim khusus yang untuk menangani misalnya permasalahan siswa terlambat, permasalahan siswa kenakalan remaja, permasalahan siswa apapun itu di sekolah reguler ya Bu ya. Jadi mereka itu fokus. Dan mereka itu juga tidak punya beban yang berlebihan. Karena kadang-kadang emosi guru juga muncul dari beban yang berlebihan. Yang kedua, yang saya rasakan kadang-kadang pimpinan itu nekan gitu loh. Nekan ke bawah. Jadi pokoknya harus disiplin, pokoknya harus seperti ini, pokoknya harus seperti itu. Dan itu kayak menjadi sampah di kepalanya para guru. Jadi akhirnya dia merasa disalahkan, dia balik menyalahkan ke anaknya. Kamu nih yang membuat saya disalahkan. Akhirnya marahlah sama anak-anaknya. Jadi jangan sampai beban mengajar itu tinggi banget. Kalau beban mengajar tinggi, itu terlalu banyak yang harus dipikirkan. Belum dia harus memikirkan tanggung jawab menuntaskan akademik, menuntaskan karakter. Terus dia juga menuntaskan dengan dirinya sendiri kan, kesabaran itu. Dan yang ketiga juga memang Bapak Ibu guru juga ini kan makhluk yang harus belajar terus ya Bu ya. Harus mereka juga individu yang bukan dewa gitu kan. Berarti memang harus konsisten memberikan perhatian juga sama Bapak Ibu gurunya. Di manajemen sekolah itu yang namanya mengajak Bapak Ibu guru untuk belajar perbaikan karakter, seminar-seminar yang mengajak menggugah Bapak Ibu untuk lebih meningkatkan empati gitu. Dan yang paling besar lagi kalau menurut saya Bapak Ibu guru juga harus diberikan perlindungan yang positif, rasa aman. Ini memang kita dalam kondisi yang buah si malakama ya Bu ya. Anaknya nakal, Bapak Ibu gurunya juga menindaknya salah gitu. Dan kemudian si pemerintah juga harusnya kan melindungi gurunya dulu nih. Ditanya dulu nih kenapa kronologisnya seperti itu. Kan pemerintah juga langsung menindak gurunya juga dengan kasar juga. Misalnya langsung pemecatan, langsung punishment yang tanpa ditanya lagi. Akhirnya masyarakat kan pembela yang salah lagi Bu, jadi blunder. Kayak kasus kepala sekolah yang di Tangerang. Saya sih merasa ibu kepala sekolah itu salah untuk menampar. Tapi si Bu Gubernur juga salah kenapa langsung menghukum memecat gitu kan. Yang akhirnya si masyarakat kan abu-abu tuh mana yang benar yang mana yang salah. Ngebela juga kan. Semua pihak reaktif. Betul, gitu ya. betul gitu. Akhirnya seperti itu kan. Nah, saya sebagai guru juga kadang-kadang suka sedihnya gitu Bu. Ketika kami melakukan kesalahan, tidak ada yang advokasi untuk melindungi kami gitu. Nah, itu juga salah satu bagian jadi sampah ke guru-guru. Nah, seluruh guru-guru merasa empati sama temennya, akhirnya tertanamkan energi negatif. Ketika dia nemu di kelasnya, dia diam-diam juga marah sama anaknya. Jadi sekarang kayak kasusnya gini, ada guru yang penting tidak kekerasan fisik. Kalau kekerasan verbal kan tidak terdetek. Nah, akhirnya kan seperti itu. Akhirnya keluarkan ucapan-ucapan sampah juga sama anak-anaknya. Ya, jadi figur pimpinan ini penting ya penting, di sekolah betul. tadi. Kalau di dalam sekolah berarti figur kepala sekolahnya ini juga penting gitu ya. Tidak melakukan penekanan ke guru di bawah, tapi di atas kepala sekolah juga pemerintah, betul. juga sama melakukan tekanan-tekanan ke kepala sekolah gitu ya. Nah, ini perlu kolaborasi berbagai pihak sebenarnya Bu ya. Saya percaya Bu, saya percaya akan berhasil. Tapi di balik kepercayaan itu saya juga ada ketakutan. Karena gini Bu, kan pendidikan itu kan hasilnya itu kan jangka panjang ya Bu ya, tidak terlihat langsung gitu loh. Saya khawatirnya jadi khawatir terhadap kereaktifan masyarakat. Ketika ada isu sebentar kan langsung inginnya kayak nyalahin aja gitu kan. Saya khawatir nih. Saya percaya dengan pola-pola yang positif akan menghasilkan anak yang positif. Tetapi kan keberhasilan itu tidak harus, parameternya tidak harus kekayaan gitu loh Bu. Tidak harus keberhasilan ketika anak SR lulus dari sini, wah jeret dia langsung kaya gitu, langsung jadi pengusaha, kan tidak harus seperti itu kan Bu. Nah, saya khawatir ada anak-anak yang ternyata ketika lulus dari SR ini belum bisa menuntaskan secara ekonomi kekayaannya, terus
netizen atau masyarakat reaktif ini yang melihat, tuh lihat hanya ngabisin uang negara, ternyata mereka masih seperti itu, padahal itu hanya sebagian kecil. Nah itu ketika itu digoreng semuanya, apalagi dipolitisasi, jadi malah meruntuhkan seluruh kepercayaan yang baik ini. Saya khawatirnya di situ ketakutannya. Ya, padahal sebetulnya inti dari pendidikan dasar dan menengah itu kan pendidikan karakter ya. Betul. Jadi kesuksesan itu tadi bukan kesuksesan Betul, kesuksesan iya. hal ekonomi sebetulnya, tapi dari karakter anak waktu datang ke sini seperti apa, lulus dari sini seperti apa. Nah iya. itu yang kita berharap bersama ya Bu, dengan kita terus suarakan ini. Mudah-mudahan pemerintah jadi berkelanjutan. Betul. Jangan sampai program berhenti hanya dengerin netizen juga. Iya, sayang Bu. Harapan saya makin dibanyakin. Saya percaya Bu, kalau misalnya sekolah asrama itu makin banyak, itu tawuran di Jakarta nggak ada. Apalagi kalau sekolahnya macam ruang terbuka gini kan, terus punya lapangan olahraga. Jadi kami tuh sore-sore tuh pada olahraga mandiri Bu, ada yang main bulu tangkis, ada yang main badminton, ada yang hanya sekedar main futsal, terus lari-lari sama temennya gitu. Jadi kan ruang terbuka itu mereka bebas berekspresi. Kalau misalnya mereka hanya di gang-gang sempit, terus nongkrong, yang ada kan cuma ngerokok. Habis ngerokok kan narkoba masuk. Terus disenggol sedikit, disuruh ini tawuran. Geng motor datengin, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini semakin banyak, mereka semakin paham gitu. Saya yakin Bu berhasil gitu. Indonesia itu semakin baik. Mantap.